Aku didiagnosa awal tahun 2003 hyperthyroid grave disease, autoimun. Cuman benjol aja. Tapi makin lama makin kayak janinnya ngebit, terus makin kurus banget. Terbilang dokter kandungan saya bilang kalau saya nggak bisa punya anak, nggak bisa punya keturunan. Saya sempat putus asa, kalau alternatif enggak. Saya sempat putus asa, nggak mau berobat apa-apa. Sampai saya menemukan ini. Saya baru di Mandaya ini kan baru tahun lalu, baru 1 tahun. Pertama kali ablasi Oktober 2023 pas hari ulang tahun saya. Ini pengobatan lebih efektif ya, jadi lebih tertarget gitu loh. Sekali aja langsung ada hasilnya. Berat badan saya nambah. Dulu kan mata ini keluar, leher juga bengkaknya berkurang, terus nggak tremor lagi, nggak berdebar, aktivitas lebih nyaman lah di badan. Dan itu cuma seperti minum air putih, nggak ada rasa apa-apa. Waktu pertama kali ke Mandaya itu saya masih pakai kursi roda, ablasi yang pertama. Sekarang udah bisa jalan tanpa alat bantu. Puji Tuhan. Syukur aku ambil keputusan itu waktu itu, keputusan untuk berobat di sini. Jadi rasanya lega gitu. Pengobatan yang di sini hanya 1 tahun, saya sudah bersih. Yang sebelumnya bertahun-tahun saya merindukan sembuh ini. Bertahun-tahun saya bergumul untuk cari kesembuhan ini. Dokter Eko itu jadi kepanjangan tangan Tuhan ya, untuk menolong pasien seperti saya. Berhadap kesembuhan itu sudah bertahun-tahun. Semoga semua diberkati Tuhan. Halo, aku Maria, asalku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Usiaku sekarang 44 tahun. Aku didiagnosa awal tahun 2003 dengan benjolan di leher. Cuman waktu itu nggak nyadar kalau itu ternyata sesuatu, hyperthyroid grave disease, autoimun. Bergumul dari dokter, yang ada cuma diobati tapi nggak ada kemajuan. Akhirnya dapat di sosmed dari komunitas kalau di Mandaya ini bisa pengobatan untuk tiroid, untuk grave. Cuman benjol aja. Tapi makin lama makin kayak jantungnya ngebit, terus makin kurus banget. Terbilang dokter kandungan saya bilang kalau saya nggak bisa punya anak, nggak bisa punya keturunan. Saya sempat putus asa, kalau alternatif enggak. Saya sempat putus asa, nggak mau berobat apa-apa. Sampai saya menemukan ini. Lelah ya, putus asa lelah karena terus-terusan berobat tapi nggak ada hasilnya. Saya baru di Mandaya ini kan baru tahun lalu, baru 1 tahun, tapi udah bersih. Semuanya udah normal. Saya sempat ke Singapura, tapi tidak ada pengobatan, tidak ada tindakan. Saya cuman second opinion aja. Benarkah aku terdiagnosa ini? Cuman itu aja, make sure aja. Nggak melanjutkan di sana karena biaya kan mahal. Di sana pilihannya yang pertama terapi obat, yang kedua terapi nuklir kayak gini, yang ketiga operasi. Waktu itu saya cuman second opinion, cuma periksa biasa aja, bedanya banyak. Jadi saya nggak nanya lagi. Saya waktu itu masih takut, nggak berani. Saya datang ke sini pun masih nangis di situ. Aku nggak berani. Aku nggak berani terapi seperti ini. Nggak apa-apa Bu, katanya. Udah Ibu tenang aja, disemangatin terus saya. Akhirnya ya berani. Padahal sudah banyak sekali tak cari informasinya loh. Udah datang ke sini, tapi sampai sini kayak takut gitu loh. Aduh, nanti aku jadi gimana ya? Kok kayak serem banget sih nuklir, kayak bom tadi tuh loh. Sekarang membawa kebahagiaan. Semuanya itu hanya di pikiran aja. Sehat itu harus diperjuangkan. Ini pengobatan lebih efektif ya, jadi lebih tertarget gitu loh. Biasanya itu sekali aja langsung ada hasilnya. Berat badan saya nambah. Dulu kan mata ini keluar, leher juga bengkaknya berkurang, terus nggak tremor lagi, nggak berdebar, aktivitas lebih nyaman lah di badan. Sering pingsan, jatuh sendiri kayak gitu, karena ya lemah semua kan, sering kayak gitu, terbatas banget namanya. Jadi ya kayak nggak guna. Ya kadang di mall ya jatuh sendiri, tiba-tiba jatuh gitu loh, kan lemas ya. Terus pingsan, iya. Pernah suatu ketika itu saya ingat banget, saya nggak bisa berdiri sama sekali. Itu sehari itu diare sampai 30 kali, itu pas tinggi banget hormon saya.
Waktu pertama kali ke Mandaya itu saya masih pakai kursi roda. Ablasi yang pertama. Sekarang udah bisa jalan tanpa alat bantu. Puji Tuhan. Cuman kan kondisi saya udah makin baik, jadi ya bisa pergi sendiri. Sekarang udah enak badannya, nggak perlu nginep. Dari sosmed, dari komunitas, terus dokternya kan juga baik, komunikasinya dijelasin sampai ngerti gitu, diedukasi sampai paham benar. Waktu rawat inap di sini pun juga dilayani baik, menu makanannya enak, kamarnya nyaman, worth it lah sama harganya. Dua kali aja langsung bersih. Waktu yang pertama mungkin ya cuman mual aja sedikit, pusing sedikit, lainnya aman. Kan itu cuman seperti minum air putih, gak ada rasa apa-apa. Pertama kali ablasi Oktober 2023 pas hari ulang tahun saya, dan di sini dirayain. Pas ulang tahun saya rawat inap di sini dirayain, kasih surprise. Iya, hangat banget di sini kayak keluarga sendiri. Yang kedua di bulan Mei 2024. Udah bebas bersih, udah bye-bye. Bye-bye sama obat-obatan tiroid. Dokter Eko itu humble banget ya. Bukan hanya pasien yang diedukasi, tapi keluarga pasien itu juga diedukasi. Jadi harus gimana sih mensupport saya jadi pasiennya itu harus bagaimana. Dijelasin banget sampai detail, sampai nanyain, ayo mau tanya apa lagi, sampai ditanyain kayak gitu. Dari mulai datang pun langsung disambutkan di depan. Ada petugas yang langsung nyambut bawain koper. Sudah kayak di hotel, tapi ini rumah sakit nggak serem, nggak kayak yang dibayangkan, kayak rasa hotel gitulah. Makanannya juga dari koki yang bagus ya. Saya kan makan juga pasti ada tantangan, nggak boleh yodium, tuh ya dibikinin khusus yang tanpa yodium. Semuanya mendukung, jadi pasien cepat sehat, teknologinya bagus ya, semuanya mendukung kesembuhan pasien. Teman-teman yang terdiagnosis seperti saya, hipertiroid, entah masalah tiroid apapun, jangan putus asa, terus berobat, terus ikhtiar, terus mencari pengobatan, karena sehat itu perlu diperjuangkan dan pasti ada jalan keluar. Terus berjuang ya. Saya senang banget, bersyukur sekali. Tadi harusnya saya udah pulang, tapi saya kembali lagi ke nuklir klinik. Aku mau peluk kamu, aku bilang gitu sama Kak Caroline, tim nuklir di sini. Aku sudah bersih, dokter bilang aku udah bersih, aku lulus. Aku senang banget, bersyukur sekali. Syukur aku ambil keputusan itu waktu itu, keputusan untuk berobat di sini. Jadi rasanya lega gitu. Pengobatan yang di sini hanya 1 tahun saya sudah bersih. Yang sebelumnya bertahun-tahun saya merindukan sembuh ini. Bertahun-tahun saya bergumul untuk cari kesembuhan ini. Dokter Eko itu jadi kepanjangan tangan Tuhan ya, untuk menolong pasien seperti saya. Berharap kesembuhan itu sudah bertahun-tahun, di Surabaya nggak ada. Semoga semua diberkati Tuhan. Aku jadi kalau ingat-ingat dulu ya gitu sedih gitu. Kenapa kok nggak dulu-dulu aku tahu? Kalau dulu aku tahu kan lebih cepet tertangani.